Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Crew Chief Ducati, Marc Marquez mustahil dibenci. Bikin kaget karena hebat tapi rendah hati. Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat yang mendominasi lintasan MotoGP, tetapi juga sosok yang sangat rendah hati. Hal ini diungkapkan oleh sang crew chief di Ducati Lenovo Team, Marco Rigamonti, yang mengaku jatuh cinta pada kepribadian Marquez sejak mulai bekerja sama di musim MotoGP 2025. Bagi sebagian besar fans MotoGP, khususnya dari Italia, nama Marc Marquez kerap menjadi sosok kontroversial. Riwayat rivalitasnya dengan Valentino Rossi masih membekas di benak banyak orang. Namun, bagi Marco Rigamonti, pria yang telah lebih dari 2 dekade bekerja di balik layar tim-tim papan atas MotoGP dan World SBK, Marquez justru merupakan pribadi yang sangat sulit untuk tidak disukai. Saya rasa sulit untuk tidak jatuh cinta kepada Marc, bahkan bagi orang-orang yang punya kesempatan mewawancarainya, ujar Rigamonti kepada Diario AS, Selasa, 19 Agustus 2025. Sulit untuk bilang Anda tidak suka Marc. Mustahil. Dia mencintai pekerjaannya, dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia memberikan segalanya, dan tetap rendah hati. Itu membuatnya luar biasa. Rigamonti bukanlah nama baru dalam dunia balap motor. Ia memulai karirnya bersama Ducati pada 2004, jauh sebelum Marquez mulai menapaki kelas Premier. Ia telah menangani banyak pembalap hebat seperti Aleix Espargaro, Andrea Iannone, Johann Zarco, dan Enea Bastianini. Bahkan sempat pindah ke Suzuki pada 2017 sebelum kembali ke Ducati 2 tahun kemudian. Namun, semua pengalamannya seolah mencapai titik puncak ketika ia dipercaya menangani Marc Marquez di musim MotoGP 2025. Sebagai pembalap yang telah meraih 8 gelar juara dunia, Marquez datang dengan reputasi besar. Meski begitu, Rigamonti justru merasa dikejutkan oleh sikap rendah hati dari rider asal Cervera, Spanyol tersebut. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan semua pencapaian besar, seseorang akan menjadi sombong atau merasa lebih unggul. Tapi tidak dengan Marc, lanjut pria berusia 48 tahun ini. Justru sebaliknya, ia mendengarkan, terbuka dengan ide-ide baru, dan memperlakukan timnya dengan sangat respek. Ia tahu betapa pentingnya kerja kolektif. Marquez bukan hanya tampil kompetitif di musim 2025, ia mendominasi. Hingga menjelang seri ke-14 yang akan digelar di sirkuit Hungaroring, Hungaria, pada 22 hingga 24 Agustus 2025, Marquez telah mengantongi 12 kemenangan di sprint race dan 9 kemenangan di Grand Prix. Ia juga memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 418 poin, unggul jauh 142 poin atas pesaing terdekat yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Jika tren positif ini berlanjut, maka Marquez bukan hanya akan mengunci gelar dunia ke-9-nya, tetapi juga memberikan gelar juara dunia pertama bagi Rigamonti sebagai crew chief. Prestasi ini akan menjadi pencapaian monumental, tidak hanya bagi tim Ducati Lenovo, tetapi juga secara pribadi bagi Riga, sapaan akrab Rigamonti. Bekerja dengan pembalap kaliber dunia seperti Marc itu terasa tak biasa, katanya. Dia memahami motor di tingkat yang sangat mendalam. Dia tahu apa yang harus dia minta dari kami sebagai teknisi, dan kami tahu bahwa dia akan memberikan 110% di track. Kombinasi seperti ini jarang ditemukan. Menariknya, Rigamonti juga menyoroti bagaimana persepsi publik terhadap Marquez seringkali dipengaruhi oleh media dan sejarah rivalitas. Bagi sebagian orang, khususnya di Italia, Marquez sempat dicap sebagai villain karena insiden-insiden yang melibatkan Valentino Rossi di masa lalu. Namun menurut Rigamonti, kenyataan yang ia alami jauh berbeda. Saya tahu banyak orang dari Italia yang masih belum bisa memisahkan masa lalu dari siapa Marc yang sekarang. Tapi saya bisa bilang, dia bukan seperti yang orang-orang kira, tegasnya. Dia sangat manusiawi. Saya pribadi sempat terkejut. Saya mengira dia akan sangat dominan, mungkin sedikit arogan. Tapi dia justru sangat membumi. Komentar Rigamonti ini seolah memperkuat narasi baru tentang Marquez,
bahwa ia kini menjadi pembalap matang yang tidak hanya fokus pada gelar, tetapi juga pada kualitas hubungan dengan tim dan fans. Dengan semakin bertambahnya usia, Marquez kini berusia 32 tahun, ia menunjukkan kedewasaan dalam membalap dan berinteraksi di luar trek. Tak dapat dipungkiri, kolaborasi antara Ducati dan Marquez di musim 2025 merupakan kejutan besar di dunia MotoGP. Setelah sekian lama menjadi ikon Honda, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa beradaptasi dengan motor Desmos Edici yang terkenal liar. Namun, Rigamonti dan timnya berhasil membantu Marquez menyesuaikan diri dengan cepat. Saat kami pertama kali menjalani tes pramusim, saya sudah melihat sesuatu yang spesial. Dia menyatu dengan motor dengan sangat alami, ujar Riga. Dia tidak hanya cepat, tapi juga sangat paham bagaimana mengembangkan motor. Dia benar-benar pembalap komplet. Dengan 8 gelar dunia di tangan, dan kini diambang gelar ke-9 bersama Ducati, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Justru, ia berada dalam fase baru yang lebih matang dan produktif, dengan dukungan penuh dari tim yang kini telah melihat sisi lain dari dirinya. Dan jika kata-kata Marco Rigamonti bisa dijadikan patokan, maka satu hal kini menjadi jelas, Marc Marquez bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga manusia yang layak dikagumi. Bahkan oleh mereka yang dulu sempat meragukannya. Mustahil untuk tidak suka Marc, pungkas Rigamonti. Karena ketika Anda mengenalnya, Anda akan tahu bahwa dia bukan hanya juara di lintasan, tapi juga di hati orang-orang di sekitarnya. Bos Honda makin cemburu. Lagi-lagi naik podium di MotoGP Austria 2025, Marc Marquez semakin tak terkejar. Marc Marquez kembali memperlihatkan keperkasaannya di ajang MotoGP 2025. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu sukses menaklukkan sirkuit Red Bull Ring, Austria, dalam balapan penuh drama pada Minggu kemarin. Kemenangan ini menjadi catatan istimewa, lantaran Marquez untuk pertama kalinya mampu meraih podium tertinggi di lintasan yang selama ini dikenal ramah dengan motor-motor Ducati. Dengan hasil ini, Marquez mencatat 6 kemenangan beruntun di musim 2025. Dominasi luar biasa yang membuat persaingan di klasemen semakin timpang. Tak sedikit yang menilai, gelar juara dunia MotoGP 2025 kini hampir mustahil direbut dari tangan pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Sejak awal balapan, tensi tinggi sudah terasa di Red Bull Ring. Marco Bezzecchi, andalan Aprilia Racing, memulai lomba dari posisi terdepan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi. Ia langsung memimpin jalannya balapan sejak tikungan pertama, diikuti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di belakangnya. Bagnaia sempat menempel ketat Bezzecchi, namun hanya bertahan sebentar. Pada tikungan ketiga lap kedua, Marquez melakukan manuver brilian menyalip Bagnaia. Aksi agresif ini menandakan bahwa ia tak ingin memberi ruang bagi rival-rivalnya. Bezzecchi sempat memperlebar jarak hingga 0,8 detik di pertengahan lomba. Namun, pengalaman dan kesabaran Marquez membuat jarak itu tak pernah benar-benar aman. Lap demi lap, Marquez menjaga ritme balap, menjaga ban, sekaligus mengintai kesempatan. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-19. Pada tikungan ketiga, Marquez menyalip Bezzecchi dengan gaya khasnya, late braking yang presisi. Bezzecchi sempat membalas di tikungan ke-6, namun Marquez menunjukkan kelasnya. Pada tikungan pertama lap berikutnya, ia kembali merebut posisi terdepan dan tak terkejar lagi. Sementara itu, Bezzecchi yang mulai kehilangan ritme justru harus rela posisinya direbut oleh Fermin Aldeguer. Situasi ini membuat Marquez melenggang sendirian hingga garis finish, memastikan kemenangan ke-6-nya secara beruntun. Bagi Marquez, podium di Red Bull Ring memiliki makna tersendiri. Selama bertahun-tahun, sirkuit ini dikenal sebagai salah satu benteng Ducati, tempat di mana para pembalap pabrikan Italia itu kerap tampil dominan. Namun, meski kini membela Ducati, Marquez justru baru pertama kali bisa naik podium tertinggi di Austria sepanjang karirnya di MotoGP. Saya sangat bahagia bisa menang di sini. Austria selalu menjadi sirkuit sulit bagi saya, bahkan ketika bersama Honda.
Tapi kali ini saya merasa nyaman, motor bekerja sempurna, dan strategi balapan berjalan sesuai rencana, ujar Marquez usai balapan. Kemenangan ini juga menjadi sinyal keras bagi para rivalnya. Tidak hanya soal kecepatan motor Ducati, tetapi juga bagaimana Marquez mampu memaksimalkan potensi mesin, memadukannya dengan mentalitas juara, serta kelihayan membaca jalannya lomba. Di tengah euforia Ducati, kabar ini tentu menjadi tamparan keras bagi Honda. Sejak kepergian Marquez ke Ducati Lenovo di awal musim 2025, performa tim Repsol Honda merosot tajam. Mereka kesulitan menembus posisi 5 besar, bahkan kerap tercecer di papan tengah. Tak heran, rumor menyebut para petinggi Honda semakin menyesali kepergian Marquez. Apalagi setiap kali sang mantan pembalap naik podium, sorotan media selalu mengaitkannya dengan kegagalan Honda membangun motor kompetitif. Marquez bukan hanya pembalap, dia adalah simbol. Honda kehilangan bukan sekadar talenta, tapi juga ikon. Sekarang kami harus menatap kenyataan, bahwa ia semakin sulit dikejar, ujar seorang sumber internal Honda yang dikutip media Spanyol. Dengan tambahan 25 poin dari MotoGP Austria, Marquez kini mengoleksi 418 poin. Ia unggul sangat jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di peringkat kedua dengan 276 poin. Sementara Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali, harus puas duduk di posisi ketiga dengan 221 poin. Jarak 142 poin antara Mark dan Alex membuat peluang perebutan gelar juara dunia praktis hampir tertutup. Dengan 6 seri tersisa, para pesaing butuh keajaiban besar untuk bisa mengejar. Jika tren kemenangan ini berlanjut, Marquez berpeluang besar mengunci gelar juara dunia ke-8-nya di kelas MotoGP lebih cepat dari jadwal. Kemenangan di Austria tidak hanya menegaskan dominasinya di musim 2025, tetapi juga menandai kebangkitan karirnya setelah beberapa tahun dilanda cedera. Para pengamat menilai, kepindahan ke Ducati adalah keputusan paling tepat dalam karir Marquez. Motor Desmosedici yang terkenal bertenaga kini berpadu dengan insting balap seorang juara sejati. Kombinasi ini membuat lawan-lawan sulit mencari celah. Marquez bukan sekadar memanfaatkan motor yang kuat, dia membuat motor itu lebih menakutkan. Perbedaannya jelas terlihat dibanding pembalap Ducati lain, komentar mantan juara dunia, Jorge Lorenzo. Meski Marquez tampil dominan, persaingan di MotoGP 2025 tetap menyajikan drama menarik. Marco Bezzecchi dengan Aprilia menunjukkan potensi besar. Fermin Aldeguer yang masih muda juga makin konsisten tampil di barisan depan. Namun, semua sorotan tetap tertuju pada Marquez. Bagi para rival, menumbangkan The Baby Alien kini menjadi misi tersendiri. Bagi penonton, pertanyaannya hanya satu, sampai kapan dominasi Marquez ini akan bertahan? Yang jelas, untuk sementara waktu, bos-bos Honda harus terus menahan rasa cemburu. Sang mantan pembalap andalan kini kian bersinar bersama tim lain, meninggalkan Honda dalam bayang-bayang masa keemasan yang semakin terasa jauh. Fermin Aldeguer ingin belajar dari Marc Marquez usai duel sengit di MotoGP Austria 2025. MotoGP Austria 2025 menghadirkan duel menarik yang membuat para penonton di Red Bull Ring terpukau. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, akhirnya sukses meraih kemenangan ke-6 beruntun musim ini. Namun, di balik kemenangan yang tampak mulus tersebut, Marquez harus menghadapi ancaman serius dari seorang pendatang baru yang mencuri perhatian, Fermin Aldeguer. Kemenangan ini sangat berarti bagi Marquez. Pasalnya, sejak balapan MotoGP digelar di Red Bull Ring, ia belum pernah sekalipun merasakan manisnya podium tertinggi di sirkuit tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi sosok dominan di MotoGP meski banyak wajah baru bermunculan. Namun, yang membuat balapan Austria 2025 semakin menarik adalah kemunculan sosok Fermin Aldeguer, rookie tim Gresini Ducati, yang tampil tanpa beban dan justru nyaris menggagalkan kemenangan Marquez. Balapan pada Minggu sore itu semula diprediksi akan berlangsung ketat antara Marquez dan Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia yang tampil kuat sejak awal lomba.
Bezzecchi sempat memimpin cukup lama hingga lap ke-20, sebelum akhirnya Marquez menemukan celah untuk menyalip dan menguasai posisi terdepan. Dengan strategi cerdasnya, Marquez berusaha menjaga ritme balapan agar ban belakangnya tetap awet hingga lap terakhir. Ia pun sempat merasa cukup aman dengan jarak sekitar 2 hingga 3 detik dari grup pembalap di belakangnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat melirik papan informasi di pinggir lintasan, Marquez menyadari adanya ancaman mendekat. Tulisan "1 Someone" membuatnya bingung. Ia tidak tahu siapa pembalap yang tiba-tiba mampu memangkas jarak. Baru setelah Bezzecchi tersalip, Marquez mengetahui bahwa sosok misterius itu adalah Aldeguer, sang debutan berusia 20 tahun. Ketika saya melihat gap tinggal 1 detik, saya sempat khawatir. Lalu saya sadar itu Aldeguer, dan saya tahu dia punya sesuatu yang berbeda dari pembalap Ducati lainnya, ujar Marquez, dikutip dari Crash.net. Marquez mengungkapkan bahwa sehari sebelum balapan, ia dan tim sudah menganalisis data para rival. Dari hasil pengamatan, hanya Aldeguer yang mampu menjaga kondisi ban lebih baik dibanding pembalap Ducati lain. Hal ini membuatnya lebih waspada. Sejak kemarin, kami perhatikan dia tidak mengalami degradasi ban sebesar yang lain. Itu membuat saya berpikir, oke, jika dia bisa menjaga ritme hingga akhir, dia akan berbahaya, kata Marquez. Beruntung, pengalaman berbicara. Marquez tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menekan habis. Di pertengahan balapan, ia sengaja mengendurkan serangan demi menghemat ban. Strategi ini akhirnya terbukti tepat, karena di lap-lap terakhir ia mampu mengimbangi kecepatan Aldeguer dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marquez menutup balapan dengan keunggulan tipis 1,118 detik atas Aldeguer. Hasil ini memperlebar jaraknya di klasemen kejuaraan dunia menjadi 142 poin, sebuah margin yang semakin menegaskan dominasinya musim ini. Meski gagal meraih kemenangan, Fermin Aldeguer pulang dari Austria dengan kepala tegak. Bagi seorang rookie, finish di posisi kedua dan mampu memberi tekanan pada juara dunia 8 kali tentu merupakan pencapaian luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Aldeguer mengaku dirinya sangat menikmati jalannya lomba. Ia merasa mampu mengelola ban dengan baik, sehingga bisa menyalip pembalap lain dengan relatif mudah. Bahkan sempat terlintas dalam pikirannya untuk meraih kemenangan. Ketika saya berada di belakang pembalap lain, saya selalu mencoba menyalip. Dan ternyata itu tidak sulit. Ritme saya bagus, ban juga masih terjaga. Di titik itu saya sempat berpikir bisa menang, ujar Aldeguer. Namun, kenyataan berbicara lain. Melawan sosok sekelas Marquez ternyata bukan perkara mudah. Tentu saja melawan Mar sangat sulit. Dia berada dalam performa luar biasa, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Saya masih banyak belajar, lanjutnya. Aldeguer pun secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjadikan Marquez sebagai panutan. Baginya, pengalaman dan kecerdikan Marquez di lintasan adalah sesuatu yang tak bisa dipelajari hanya dalam satu musim. Mark adalah contoh nyata bagaimana pengalaman bisa membuat perbedaan. Saya ingin belajar darinya, bagaimana dia membaca balapan, bagaimana dia menjaga ban, dan bagaimana dia tetap tenang meski berada di bawah tekanan, ucap Aldeguer. Duel antara Marquez dan Aldeguer di Red Bull Ring menjadi simbol menarik dalam perjalanan MotoGP. Di satu sisi ada legenda hidup yang sudah menorehkan puluhan kemenangan dan gelar dunia, sementara di sisi lain ada talenta muda yang baru memasuki panggung besar namun sudah menunjukkan potensi luar biasa. Banyak pengamat menilai bahwa kehadiran Aldeguer bisa menjadi warna baru dalam persaingan MotoGP. Jika ia mampu terus konsisten dan berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pesaing serius Marquez dalam perebutan gelar di masa depan. Sementara itu, Marquez sendiri mengakui bahwa talenta muda seperti Aldeguer adalah motivasi baginya untuk terus meningkatkan diri. Saya senang melihat pembalap muda datang dengan semangat besar. Itu membuat saya juga harus bekerja lebih keras. MotoGP butuh sosok-sosok seperti dia, ungkap Marquez. Balapan di Austria 2025 mungkin akan dikenang sebagai titik awal dari rivalitas baru di MotoGP. Fermin Aldeguer menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar rookie biasa, melainkan calon bintang besar.
Sementara Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa pengalaman, strategi, dan mental juara masih menjadi senjata utama untuk meraih kemenangan. Dengan sisa musim yang masih panjang, publik ini menanti apakah Aldeguer bisa kembali memberi tekanan pada Marquez di seri-seri berikutnya. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 semakin menarik untuk diikuti. MotoGP Austria 2025, Marc Marquez menangi duel sengit lawan Bezzecchi, raih kemenangan ke-6 beruntun. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Rider tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan dramatis di MotoGP Austria 2025 usai mengalahkan Marco Bezzecchi dalam duel sengit yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Marquez musim ini, mempertegas dominasinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Bezzecchi, yang tampil impresif sepanjang akhir pekan, memulai balapan dari posisi pole. Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing tersebut langsung melesat di awal lomba dan berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak lampu start padam. Di belakangnya, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Marc Marquez menguntit ketat di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua. Dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, Marquez mulai memberikan tekanan konsisten kepada Bezzecchi yang mencoba menciptakan celah di depan. Bezzecchi mampu menjaga keunggulan hingga setengah balapan, menunjukkan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa. Namun, tekanan dari Marquez semakin menjadi, terlebih setelah Jorge Martin mengalami kecelakaan di lap ke-13 dan gagal melanjutkan balapan. Hilangnya Martin dari persaingan membuat fokus penonton tertuju pada duel di depan antara Bezzecchi dan Marquez. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-19. Di tikungan keempat, Marquez melakukan manuver brilian untuk menyalip Bezzecchi dan merebut pimpinan lomba. Namun Bezzecchi tak tinggal diam. Hanya 2 tikungan berselang, tepatnya di tikungan ke-6, ia berhasil membalas dan kembali memimpin balapan. Aksi saling overtake antara dua pembalap ini memanaskan suasana di tribun penonton yang memadati Red Bull Ring. Namun, keunggulan Bezzecchi tak bertahan lama. Di lap ke-20, Marquez kembali menyalip Bezzecchi dan kali ini ia tidak memberi kesempatan lagi untuk disusul. Sementara Marquez mulai memperlebar jarak, Bezzecchi justru kehilangan fokus dan konsentrasinya goyah. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang menyusul dan mengambil alih posisi kedua. Dengan hanya 5 lap tersisa, Marquez tak tergoyahkan di depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu tampil tanpa celah, mengelola bannya dengan sangat cerdas, dan menjaga ritme hingga bendera finish dikibarkan. Ia menyentuh garis finish dengan waktu yang solid, unggul beberapa detik dari Aldeguer dan Bezzecchi yang harus puas finish di posisi kedua dan ketiga. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi Marquez. Selain menjadi kemenangan ke-6-nya secara beruntun musim ini, hasil ini juga mempertegas statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih poin yang semakin lebar dari para rivalnya. Usai balapan, Bezzecchi tak menutup kekagumannya terhadap Marquez. Dalam sesi wawancara, pembalap berusia 26 tahun itu mengaku ingin belajar dari sang juara, terutama dalam hal pengelolaan ban. Marc sangat cerdas dalam mengelola ban. Saya rasa itu yang menjadi pembeda hari ini. Saya sempat memimpin dan merasa nyaman, tapi dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menjaga ban tetap dingin. Saya ingin belajar dari dia, ujar Bezzecchi dengan nada sportif. Marquez sendiri memberikan pujian kepada Bezzecchi atas performanya yang kompetitif. Marco adalah lawan yang tangguh hari ini. Dia cepat, sangat agresif, tapi tetap fair. Duel kami sangat menyenangkan. Saya hanya berusaha menjaga ban saya tetap optimal hingga akhir balapan, dan itu membuahkan hasil, kata Marquez. Di sisi lain, performa Aldeguer juga layak mendapat sorotan.
Pembalap muda asal Spanyol itu tampil stabil dan konsisten, memanfaatkan peluang yang ada untuk merebut podium kedua. Aldeguer kini menjadi salah satu nama yang mulai diperhitungkan dalam persaingan papan atas MotoGP. Nasib kurang beruntung justru menimpa beberapa pembalap lain. Jorge Martin, yang masih berjuang bangkit setelah beberapa hasil kurang maksimal, kembali harus menelan pil pahit setelah crash di pertengahan lomba. Sementara Francesco Bagnaia yang sempat mengisi posisi kedua di awal lomba, harus puas finish di urutan kelima setelah mengalami masalah grip di paruh kedua balapan. Dengan balapan yang menyisakan 8 seri lagi, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Namun, jika performa Marc Marquez tetap konsisten seperti ini, akan sangat sulit bagi pembalap lain untuk menghentikannya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya memantapkan posisinya di klasemen, tetapi juga kembali membuktikan bahwa pada usia 32 tahun, ia masih menjadi raja di lintasan.